Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melakukan pembelajaran walau hanya di rumah saja. Dikarenakan negara kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Berhubungan dengan mata kuliah praktik saya ditugaskan untuk membuat video dokumentasi mengajar dalam masa pandemi sekarang ini oleh dosen saya yang bernama Bapak Herdi Wisman Jaya, SPD MH. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam materi yang ingin saya sampaikan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Bayu Putra Perdana dari Fakultas Keguruan Universitas Pamulang yang sedang mendokumentasikan video mengajar untuk menyelesaikan tugas yang Bapak dosen saya berikan. Baiklah, kita mulai masuk saja ke dalam materi yang ingin saya sampaikan, yaitu ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara yang besar. Karena negara yang besar, terdapat banyak ancaman-ancaman terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman negara kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri itu ibarat musuh di dalam selimut, yang mana ancaman ini diciptakan oleh sekelompok orang tertentu yang kemudian membuat keonaran dengan harapan ingin menciptakan chaos hingga mencapai kepentingannya masing-masing. Kepentingan tersebut dapat berupa penggantian ideologi bangsa, menggulingkan salah satu tokoh bangsa, hingga menciptakan perang di Indonesia. Itulah mereka, sekelompok orang-orang tertentu dan beberapa gerakan-gerakan yang dapat menjadi ancaman terhadap NKRI ini. Di antaranya adalah sebagai berikut. Ancaman negara Kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri, yang pertama adalah masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sejak zaman Orde Baru, praktik KKN ini menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap bangsa Indonesia. Karena KKN lah yang menyebabkan Presiden Soeharto lengser dari jabatan presiden dan kemudian digantikan oleh B.J. Habibie, dan kemudian anak-anak Presiden Soeharto diadili atas beberapa kasus termasuk kasus KKN. Dan ancaman yang kedua adalah narkoba. Masalah narkoba sering kita jumpai di berbagai lini masyarakat yang mendomisili masyarakat menengah ke bawah. Bayangkan apa yang terjadi jika masyarakat yang perekonomiannya sulit lalu dicampur adukan dengan kasus seperti narkoba. Peredaran narkoba juga menjadi salah satu ancaman yang nyata terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab karena peredaran narkoba ini dapat merusak generasi penerus bangsa, sehingga para remaja ini mengalami ketergantungan zat adiktif yang berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, pemerintah pun memberikan hukuman mati bagi siapa saja pengedar narkoba yang terbukti memperjualbelikan kepada para remaja generasi penerus bangsa. Kalian tahu sendiri, siapapun yang mengedarkan narkoba di Indonesia ini siap diberikan hukuman dan sanksi seberat-beratnya, seberat mungkin apapun itu, dan siapapun dari kalangan manapun. Dan yang ketiga, penggantian ideologi bangsa. Baru-baru ini kita sering melihat kasus terorisme dengan tujuan untuk jihad dan bertujuan untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi khilafah, yang tentu saja tidak pas untuk diterapkan di Indonesia kita. Sebab Indonesia terdiri atas suku majemuk dan memeluk beberapa kepercayaan agama yang berbeda-beda. Maka dari itu, upaya penggantian ideologi bangsa ini menjadi ancaman negara kesatuan Republik Indonesia dari dalam negeri yang sangat serius karena dapat menyebabkan perang saudara.
salah satu contoh negara yang mengalami perang saudara akibat adanya upaya penggantian ideologi adalah Syria, Irak, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya. Dan yang keempat yaitu isu SARA. Suku, agama, ras, dan antar golongan juga menjadi salah satu ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang paling nyata saat ini. Ya, baru-baru ini tengah terjadi konflik horizontal antar masyarakat yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Yang terbaru adalah konflik isu SARA yang terjadi di kota Semarang, Malang, dan Surabaya. Akibatnya terjadi demonstrasi besar-besaran hingga aksi pembakaran di kota Jayapura dan sekitarnya. Selain itu, adanya berita bohong atau hoax yang disebabkan secara masif melalui sosial media menyebabkan semakin membesarnya gelombang demonstrasi, pemberontakan, dan pembakaran. Tak hanya itu saja, kelompok demonstrasi ini juga disusupi oleh kelompok tertentu yang menjadi kompor agar Papua mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri melalui referendum. Tujuan dari kelompok tersebut adalah untuk menguasai Papua dan menjadikan salah satu tokohnya menjadi seorang presiden apabila Papua resmi menjadi negara yang merdeka. Jadi teman-teman, seperti itu isu SARA yang terjadi di negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini. Karena ancaman yang dapat membahayakan keutuhan bangsa ini tidak hanya datang dari dalam negeri saja, tetapi juga datang dari luar negeri juga. Sebab terdapat beberapa ancaman negara Kesatuan Republik Indonesia dari luar negeri yang wajib diperhatikan oleh pemerintah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yaitu satu, kekayaan kebudayaan. Negara Indonesia ini memang dikenal akan kekayaan dan kearifan budaya lokalnya. Sebab itu, hal inilah yang memancing negara lain untuk menguasai salah satu dari budaya lokal Indonesia dan kemudian diakui miliknya. Salah satunya adalah tari reog Ponorogo yang kemudian diakui oleh negara Malaysia sebagai budaya dari negaranya, sehingga menimbulkan polemik yang cukup serius antar negara satu rumpun ini. Kemudian UNESCO mengakui bahwa tari reog Ponorogo ini berasal dari Indonesia. Nah, maka dari itu pencaplokan budaya ini menjadi ancaman negara Kesatuan Republik Indonesia dari luar negeri, sehingga pemerintah wajib untuk melestarikan budaya-budaya lokal tersebut agar tidak diakui oleh negara lain. Tuh, makanya pemerintah harus mengakui budaya-budaya lokal kita sebagai budaya negara Kesatuan Republik Indonesia seutuhnya. Baiklah. Yang kedua, ancaman pertahanan dan keamanan atau yang sering disebut HANKAM. Ancaman terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang datang dari luar negeri adalah ancaman pertahanan dan keamanan. Meskipun armada laut, udara, dan darat dari Indonesia ini telah mumpuni untuk mengantisipasi provokasi-provokasi dari negeri lain, tetap saja ancaman pertahanan dan keamanan Indonesia juga cukup berpotensi. Buktinya, beberapa pesawat asing melewati zona udara dari Indonesia dan kemudian anggota TNI AU mengejar dan memberhentikan pesawat asing yang melewati zona udara Indonesia tanpa izin, sehingga hal tersebut melanggar batas kedaulatan suatu negara. Langkah tersebut bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia dari bangsa-bangsa lainnya dan juga mencegah adanya ancaman negara Kesatuan Republik Indonesia dari luar negeri. Baiklah, dan yang ketiga, provokasi dari negara lain. Ancaman negara Kesatuan Republik Indonesia dari luar negeri selanjutnya adalah adanya provokasi dari negara lain. Salah satu contoh tindakan provokasi dari negara lain adalah ketika kapal pencuri ikan dari Vietnam hendak diamankan oleh tentara keamanan dari TNI AL
karena mencari ikan di wilayah laut Indonesia. Namun secara tiba-tiba kapal penjaga nelayan dari Vietnam kemudian dengan sengaja nabrak kapal TNI AL dengan tujuan untuk menghalangi proses penangkapan kapal pencari ikan beserta ABK dari kapal pencari ikan tersebut. Nah, hal inilah yang menjadi salah satu provokasi negara lain yang menjadi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang dapat menyebabkan konflik antara negara Indonesia dengan negara-negara yang melancarkan tindakan provokasi terhadap Indonesia. Yang keempat, ancaman penyebaran kebudayaan asing. Indonesia termasuk dalam negara ketimuran yang tentu saja menjunjung tinggi sopan santun gitu. Maksudnya sopan santun itu ya Pak, dari kelakuannya, dari tata bicaranya, dari ya keanggunannya. Namun seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kini banyak beberapa kebudayaan asing masuk ke Indonesia dan tanpa filter. Tidak semua budaya asing memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya para remaja. Salah satunya adalah cara berpakaian para remaja yang mencolok mirip dengan remaja luar negeri. Inilah yang menjadi salah satu faktor generasi penerus bangsa yang tidak sehat. Baiklah adik-adikku sekalian, jadi untuk kamu para anak muda milenial, sebaiknya jangan pernah mengikuti budaya asing yang membawa pengaruh buruk bagi kehidupan kalian, dan hanya serap budaya asing yang memberikan dampak positif pada hidup kalian, karena bisa membahayakan jati diri kalian masing-masing, bisa menghilangkan keutuhan negara kesatuan bangsa Indonesia kita. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini cukup nyata dan mengkhawatirkan, sehingga pemerintah melalui jajaran angkatan bersenjata wajib untuk menjaga keutuhan bangsa dan tetap mengamalkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu atau sama. Baiklah, mungkin cukup sekian video dokumentasi saya ini untuk menyelesaikan tugas materi pelajaran PKM saya yang dari awal sampai akhir, dan ini tugas akhir saya untuk menyelesaikan bidang studi PKM saya di Universitas Pamulang. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.